wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kullan wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allahu ghafurar rahima. Allahumma arhamna bihadzal Qur'an. Kaum muslimin dan muslimat jamaah majelis ta'lim yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini menjadi acuan pembelajaran kita, yaitu ayat 95 di surah An-Nisa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yastawi, tidaklah sama, al-qa'iduna minal mu'minina ghairu uli darar. Tidaklah sama al-qa'iduna, orang-orang yang duduk-duduk. Al-qa'iduna itu orang-orang yang duduk-duduk, duduk dalam keadaan siaga. Maq'adun itu istilahnya kita bangku-bangku yang panjang. Ya, maq'adun itu artinya tempat duduk yang tidak punya sandaran. Ya, orang yang duduk namanya al-qa'idun, orang yang duduk, ya. Tidaklah sama, kata Allah Subhanahu wa taala, al-qa'iduna, orang-orang yang duduk-duduk, minal mu'minina, dari orang-orang yang beriman, ghairu uli darari, selain uli, pemilik ad-darari, ya, mudarat, rintangan atau alasan, ya, tidak punya alasan tapi tinggal di duduk-duduk. Ya, tapi dia orang beriman, itu. Ya, tinggal duduk-duduk santai-santai, tidak punya alasan juga kenapa dia tidak sakit, ya, bukan anak-anak yang belum balik, bukan juga orang yang pincang, ya. Itu semua yang menjadi uzur atau alasan, itu dikatakan ad-darar. Ya, tidak sama, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun dia orang beriman. Ya, bandingannya siapa? Wal mujahiduna bi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama orang duduk sekalipun dia beriman, ya, dengan orang yang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta benda mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka. Tentu tidak sama, ya. Jangan kalian begitu, tidak sama orang yang pergi salat berjamaah dengan orang yang duduk-duduk main catur. Kan tidak sama tuh. Iya. Iya. Tidak sama orang yang santai-santai saja, tidak terlibat dalam memikirkan Islam, dengan orang-orang yang terlibat memikirkan Islam. Ya, tentu tidak sama. Setelah turun ayat sepotong ini, jamaah sekalian berbahagia, maka seorang sahabat yang bernama Ummi Maktum, ya, kita kenal ini Ummi Maktum, sahabat yang buta, ya, tidak bisa melihat. Dia berkata, terus bagaimana dengan orang yang punya uzur? Maka turunlah potongan ayat ini, ghaira uli darari, selain orang yang punya uzur. Nah, itu. Bayangkan ayat ini turun, jamaah sekalian berbahagia, menurut riwayat,
ya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu 2 kali Rasulullah pingsan. Turun dulu sepotong, terus keberatan Ummi Maktum, maka Rasulullah kembali terlelap, ya, terbangun dari tidurnya. Maka kemudian Rasulullah menyambung, ghaira ulid darari, yang dimaksud itu orang yang tidak punya uzur, ya, tidak punya halangan, sehat-sehat, ya, tidak ada masalahnya. Tapi tinggal, apakah dia orang beriman? Iya, Al-Quran mengatakan, ya, minal mu'minin, dia dari golongan orang-orang beriman, tapi pasif, ya, pasif, tidak ada semangatnya, sekedar salat, puasa, zakat, ya, tidak ada semangat perjuangannya. Iya, ada orang seperti itu. Cukuplah yang begini-begini saja, sudahlah. Bahkan biasa tambahin karena lagi hebat mau. Cukup yang begini-begini saja. Maka kemudian turunlah ayat ini, tidak sama dengan orang-orang yang terlibat, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalihim, dengan harta benda mereka, wa anfusihim, dan jiwa-jiwa mereka. Bahwa jihad itu melibatkan ampus wa amwal. Ya, tidak sama kalau kita prajurit sebuah negara, itu semua serba difasilitasi, pelatihannya difasilitasi, kendaraannya difasilitasi, senjatanya difasilitasi, makan minumnya difasilitasi, ya. Siapa yang fasilitasi? Negara. Tapi mujahid ini jamaah sekalian berbahagia, siapa yang memfasilitasi? Allah mengatakan bi amwalihim wa anfusihim. Dia melibatkan hartanya sendiri, ya, dan tidak cukup dengan hartanya. Kau ambil ini sepunya, kau pakai ini, kau manfaatkan ini, tidak. Tapi setelah itu wa anfusihim, terlibat langsung, yang kadang menelan korban jiwa. Makanya mujahid ini jamaah sekalian berbahagia, luar biasa keutamaannya. Dalam hadis ada 7 keutamaan. Ya, satu di antara keutamaannya itu sakaratnya diringankan seperti gigitan seekor semut. Ya. Yang kedua, dinikahkan dengan bidadari syurga. Yang ketiga, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat kepada 70 keluarganya. Ya. Yang keempat, sebelum dicabut nyawanya sudah diperlihatkan tempatnya di dalam syurga. Itu luar biasa. Ya, karena itu pantas kemudian kalau Allah mengatakan jangan kamu katakan dia mati, sekalipun dia kelihatannya mati. La taqulu, jangan kalian mengatakan saya tidak boleh. Ya, la taqulu liman, bagi orang yang yuktalu, dibunuh fi sabilillah, di jalan Allah, amwat, mati. Jangan katakan dia mati. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah kalian, ya, bal ahya, ya, bukan walakin qulu, bal ahyaun, bahkan mereka itu hidup. Walakin, akan tetapi, la tash'urun. Syu'ur itu artinya perasaan. Jadi kalau dikatakan la tash'urun, kalian tidak merasakan bagaimana hidupnya dia. Kalian tidak merasakan itu, bagaimana cara hidupnya dia, seperti apa itu hidupnya dia. Ya, dalam hadis dikatakan jiwanya itu dimasukkan ke dalam tembolok burung hijau,
ya, kemudian dia bebas terbang ke sana kemari di bawah, di dalam syurga, ya, bahkan bermain-main di bawah arasy. Itu. Jadi jamaah sekalian seberbahagia, maka pantas kemudian dengan seruan jihad, ya, seruan jihad, Indonesia dimerdekakan, sekalipun senjata tidak berimbang, bambu runcing, senjatanya musuh itu 1 kilo masih lari, ya, dalam 1 menit itu berapa, ya, puluhan peluru keluar, itu kenil itu, ya. Senjatanya kita apa? Bambu runcing, ya. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semangat jihad, ya, semangat pengorbanan dipimpin oleh orang-orang yang ikhlas, ya. Siapa Jenderal Sudirman? Itu guru di Muhammadiyah Jogja, ya. Maka pantas kemudian kalau orang-orang Muhammadiyah mengatakan negara ini milik kami, ini amal jariah kami, kami yang memperjuangkan, kami pemiliknya. Ya. Jadi jamaah sekalian seberbahagia, ya seperti itulah. Ya, la yastawi. Ya, tidak sama, tidak sama. Jangan yang jihad seperti itu. Salat berjamaah saja tidak sama dengan orang yang salat di rumahnya. As-salatul jamaah khairun minas salatil fardh. Salat berjamaah kata Rasulullah lebih baik daripada salat sendiri. Bisa wa 20 derajat. Ya. Berapa kebaikannya? 27 derajat. 27 derajat. Kalau kita punya, ya, 1 sisir pisang, harganya kalau dijual di rumah itu Rp1.000. Kalau dibawa ke pasar Maros 2.700. Ya, tentu kita berpikir bagaimana membawa agar nilainya lebih tinggi. Tapi ada orang, wah sudah lainnya lagi nah hebat mau sambayan ton jaki, ya, puasa ton jaki, kita juga berjuang berjihad, ya, namanya orang yang seada-adanya, sekedar asal ada. Tapi orang yang punya gelora jihad, jamaah sekalian seberbahagia, tidak sekedar begitu. Dia selalu berpikir apa yang bisa saya sumbangkan, apa yang bisa saya lakukan, amal apa yang saya bisa, ya, amalkan, dan itu sifatnya langgeng, berkesinambungan sekalipun misalnya saya sudah meninggal. Ya. Nah, dia selalu berpikir begitu. Jadi jamaah sekalian seberbahagia, Allah mengatakan tidaklah sama kecuali orang yang punya uzur. Ya, orang yang punya uzur itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna bil madinati rijalan ma qata'tum wadiyan wala sirtum masiran, ya. Ya. Ini setelah pulang dari perang Tabuk. Ya, Rasulullah pulang dari perang Tabuk, perjalanan yang panjang berbulan-bulan, dan itu juga sedang panen korma di Madinah, ditinggalkan. Pulang dari sana menjelang masuk Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah
rijalan, laki-laki. Maka ta'tum wadian, tidaklah kalian memotong lembah. Qata'a itu artinya memotong, lurus, tidak harus berputar, ya, turun lembah. Nah, itu melewati beberapa sungai. Ini tahu ini kalau pendaki. Kalau pendaki gunung itu dia tahu berapa sungai dari bukit ini hingga bukit sebelah. Ya. Di sini Rasulullah mengatakan, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, maka ta'tum, tidaklah kalian memotong wadian lembah, wala sirtum masiran, dan tidaklah kalian menjalani sebuah jalan. Ya, sirtum masiran. Makanya dipakai istilah sirah nabawiyah. Apa itu sirah nabawiyah? Perjalanan hidup kenabian. Iya, mulai dari lahir sampai wafat. Ya, di sini dipakai kata sirtun masiron. Ya, kalian menjalani sebuah jalan. Illa kanu ma'akum, kecuali mereka itu ma'akum, bersama dengan kalian. Iya. Nah, sahabat mengatakan, qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka tetap di Madinah? Ya, dan Nabi mengatakan, sama dengan kami ikut memotong lembah, menjalani jalan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am wa hum bil Madinah. Rasulullah mengatakan, iya, benar, hum, mereka, bil Madinah, di kota, tidak ikut dengan kita. Iya, tetapi pahalanya sama dengan kita. Iya. Kenapa? Dia punya uzur, dia punya halangan, pincang kakinya misalnya, buta matanya misalnya, belum balik misalnya, atau dia perempuan misalnya, atau dia lagi sakit. Iya, semangat kalau mau ikut, ya, tapi apa boleh buat? Tidak ada kendaraan yang memuat dia. Lain orang yang memang cari-cari alasan, inna buyuti auratun. Itu dalam Quran dikatakan, sesungguhnya rumahku terbuka, wa ma huwa bil aura. Ya, dan tidaklah dia terbuka, sesungguhnya dia itu mau lari, kata Allah. Ya, itu ada orang begitu. Kenapa kau pulang? Musuh sudah di depan. Ya, dia katakan, sesungguhnya rumahku terbuka. Ya, tapi Allah mengatakan tidaklah rumahnya terbuka, sesungguhnya dia melakukan itu karena mau lari. Kalau kita barangkali percaya betul tahu, ya, tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, tidak ada yang tersembunyi. Ya, alasan apapun yang kita kemukakan, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang luput dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang munafik itu paling takut kalau turun ayat. Ya, kenapa? Karena pasti dibuka kedoknya. Ya, Al-Quran itu turun untuk membuka kedoknya orang-orang munafik. Makanya ada surah namanya surah Al-Munafikun. Ya, dan di sepanjang beberapa surah dalam Quran itu ada kisah tentang orang munafik. Ya, yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka hendak menipu Allah dan Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, kalau mereka berdiri untuk melakukan salat, qamu, mereka berdiri kusala, malas, sempoyongan, tidak serius, banyak gatalnya.
Maka ada orang salah, ada orang salah balik-balik. Biasa kita lihat orang salah balik-balik. Apa dilihat di belakang? Coba kalau ada orang salah balik-balik di dada ada. Di dada ada ya, dada. Kenapa kau balik? Ya. Allahu Akbar. Ada orang yang salat menghitungannya, melihat jamnya, membuka HP-nya. Iya, mudah-mudahan bukan itu yang dimaksud. Ya, karena Quran mengatakan wa idza, dan apabila qamu, mereka berdiri. Ya, ilas salati, kepada melakukan salat. Qamu, mereka berdiri, kata Allah, kusala, kaslan, malas. Tidak serius, tidak khusyuk. Ya. Sekedar kalau imam bilang Allah Akbar tahu. Sama dengan anak-anak kalau ikut salat. Ya, kalau mau miruku orang ada mesti. Kalau bangkit dari sujud berdiri kembali, hilang mesti. Kalau pergi main-main dulu. Sebentar meruku ada mesti kembali. Ya, itulah salatnya orang-orang munafik. Yura'unan nasa, ya itu. Yura'unan nasa, mereka riak dengan manusia. Riak. Ra'a itu artinya melihat. Yura'una, mereka memperlihatkan kepada manusia kalau dia itu ahlus shalah, orang salah, sembahyang tonji. Rajin salat itu. Tapi salat dia bagaimana? Itu yang jadi masalah. Ya. Yura'unan nas. Wa la yazkuruna Allah illa qalila, dan tidak mengingat Allah illa kecuali qalila, sedikit. Sedikit zikirnya. Ya, makanya jangan ada orang itu assalamualaikum, bukan subhanallah. Dia buka HP-nya, dia lihat. Sikir-sikir sama kayak dulu. Ada tuh langsung loncat keluar. Sikir-sikir lah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah 33 kali. Ya, ditambah lagi di belakangnya ayatul kursi apa semua. Tidak lama gitu. Tidak mengurangi rezeki kita kalau kita penjual. Iya. Karena kalau kita penjual itu biasa itu. Sementara kita salat diingat ada orang membeli. Yang paling saya rasakan itu kalau penjual kelapa menjelang lebaran. Tambah menjelang maghrib itu tambah banyak pembeli kelapa. Mau bikin murah saat besok. Ada. Paling susah itu. Ya, kalau pemancing tambah mau maghrib, tambah makan ikan. Tambah mau maghrib itu tambah makan ikan. Aduh. Biasa sambilan naik menjelang maghrib. Kan 9. Jadi semua kita ada ujiannya begitu. Tapi jangan sampai kita yang dimasuk ayat wala yazkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit. Ya, jadi itulah. Ya. Kemudian seterusnya jamaah sekalian seberbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajatan." Faddalallahu, Allah memberikan fadilah, keutamaan. Ya, atas siapa fadilah keutamaan itu? Ya, atas orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan melibatkan harta benda mereka dan diri-diri mereka. Bukan cuma sekedar hartanya, tapi dia pun terlibat di dalamnya. Itulah para mujahid.
Karena itu jamaah sekalian berbahagia, itu salah satu menjadi tradisi di negara-negara Arab. Kalau orang itu punya anak laki-laki 2 atau 3, ya, biasanya satu itu pergi jihad, ya, dan anaknya yang tinggal ini berdagang, berbisnis apa itu, menjamin keluarga dan hartanya orang yang pergi jihad. Kenapa? Dia kejar, ya, bahwa orang mati syahid itu memberi syafaat 70 keluarganya. Itu dikejar. Makanya bapaknya ngatur, kau jihad, kau tinggal dagang-dagang, ingat kau saudaramu jihad, supaya kita semua dapat. Kalau di negara kita tidak ada tradisi begitu, ya, karena kita ini termasuk negara-negara aman. Dan seperti di Palestina sana, ya, kita lihat di YouTube itu bagaimana perempuan-perempuan biasa pergi di mall, pergi mana menenteng senjata-senjata organik. Semua dipersenjatai. Semua siap membunuh setiap saat. Jadi biar petani, pedagang, atau orang pejalan kaki ketika melihat masyarakat kaum muslimin, orang Palestina, itu langsung didorong. Ya, itu langsung didorong. Iya, silakan Pak Doktor. Iya, jadi seperti itu. Jadi faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qa'idina darajatan, beberapa derajat ketinggian. Ya, dalam bahasa Arab derajat itu tinggi, meningkat ke atas. Lawannya darakat, meningkat ke bawah. Ya, meningkat juga, tapi meningkatnya ke bawah. Darakat itu jatuh, derajat itu meningkat ke atas. Ya, dan berapa derajat yang membedakan ini? Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan di surga ada 100 derajat ketinggian yang dijanjikan untuk para mujahid, dan di setiap, ya, 2 derajat itu seperti, ya, jarak antara langit dan bumi, dan 100 derajat. Seperti apa itu kita tidak punya bayangan. Ya, tidak punya bayangan. Yang jelasnya ini dari hadis riwayat Imam Bukhari, ya. Ya, saya tidak tulis lafadznya, saya menulis artinya saja. Di surga itu ada 100 derajat ketinggian yang dijanjikan untuk para mujahid, dan di setiap 2 derajat itu seperti jarak antara langit dan bumi. Bagaimana itu kalau 100? Ya, maka dikatakan faddalallah, Allah memberikan keutamaan, ya. Iya. Allah memberikan keutamaan atas orang-orang yang berjihad di jalan Allah, ya. Iya. Melampaui orang yang hanya sekedar duduk santai-santai, tidak terlibat, tidak mau beresiko, ya, tidak mau melibatkan hartanya karena rakus tamak, tidak mau melibatkan jiwanya karena tidak mau beresiko, ya. Ada banyak resiko, jihad itu ada banyak resiko. Bisa saja kita pulang dalam keadaan kaki sudah tidak ada sebelah, tangan sudah tidak ada sebelah, ya. Cacat seumur hidup, itu resiko, ya. Makanya jarang orang ada mau di sini, kecuali kalau sudah sangat terpaksa, seperti misalnya negara kita ini dijajah oleh orang asing, ya, seperti dulu Belanda masuk, sekutu masuk, ya, terpaksa, ya. Jadi pada akhirnya akan seperti itu.
Maka ayat setelahnya ini bicara tentang bagaimana melakukan salat dalam keadaan perang. Namanya salatul khauf. Ya, salatul khauf itu tata cara salat dalam keadaan perang. Jadi Nabi mengimami salat menghadap ke kiblat. Satu saf di belakangnya itu ikut salat 1 rakaat bersama dengan Nabi. Ya. Tapi ada orang tidak tahu nyina perang, tidak tahu nyina salat. Nah ini dalam keadaan salat pun orang perang, dalam keadaan perang pun orang salat. Ada orang tidak tahu nyina perang. Duduk jadi warkep. Tidak salah. Jadi Nabi menghadap ke kiblat, 1 saf di belakangnya ikut berbaris. Ya, salat bersama dengan Nabi 1 rakaat. Dan 1 saf di belakangnya atau berapa saf di belakangnya itu sedang menentis senjata berhadapan dengan musuh. Ya, kalau musuh menyerang mereka tangkis seragam musuh. Dan orang yang salah di belakang Nabi juga ini tidak melepas senjata, tidak boleh simpan dulu di depan. Kalau AK-47 ya tetap diselempang. Setelah selesai 1 rakaat ini, Nabi melanjutkan rakaat berikutnya. Dan sahabat yang tadi 1 rakaat ini mundur ke belakang menggantikan orang yang melawan tadi. Iya. Jadi mundurnya itu sudah praktis. Kenapa? Karena senjata ada di tangannya. Tidak bilang sini dulu senjatamu, saya maju. Tidak. Kau maju ikut dengan Nabi, ya. Dan kita yang menghadapi mereka. Kata ulama itu fungsinya satu diantaranya adalah al-irhabiyu, menakut-nakuti. Kenapa? Dalam salat pun dia bawa senjata. Tidak ada celah. Kenapa? Karena dalam salat pun dia pakai senjata. Ya. Dan setelah itu jamaah sekalian berbahagia, ya, rakaat kedua itu masing-masing disempurnakan. Iya. Jadi Nabi melakukan 2 rakaat salat, ya. Saf pertama tadi mundur ke belakang, berarti salatnya cuma 1 rakaat, dan yang menggantikan juga 1 rakaat. Ya, karena tidak mungkin lagi rakaat berikutnya. Kenapa? Karena salatnya cuma 2 rakaat. Maka setelah itu masing-masing menyempurnakan. Kalau sudah sangat demikian kacau, maka bisa saja kita lari 3 kilo ke sana atau 1 kilo ke sana, nanti di sana 1 lagi, 1 rakaat lagi. 1 rakaat lagi nanti di sana. Dia bilang tunggu dulu, kasih cukup ki. Nggak kasih kesempatan musuh. Tunggu dulu, saya kasih cukup dulu, baru 1 rakaat. Ya, tidak ada. Ya, jadi jamaah sekalian seberbagai, demikian itulah sempurnanya agama kita. Demikian itulah sempurnanya pedoman hidup kita Al-Quranul Karim. Bukan saja teori, tetapi Nabi mencontohkan. Teori itu bagaimana pelaksanaannya, tidak ada yang tidak. Agama ini teori dan praktek. Iya. Teori dan praktek. Ya. Makanya seperti yang saya khutbahkan kemarin itu, asari katu fakta wadiuma. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, potong tangan kedua, itu diterapkan di masa Nabi. Diterapkan di masa Nabi, dilakukan di masa sahabat. Bukan sekedar teori.
Nah, teori itu bukan sekedar teori atau rumus-rumus yang dikarang kemudian dibukukan, tidak. Al-Quran ini hudal linnas, hudal lil muttaqin. Secara umum hudal linnas. Iya, sekalipun dia tidak beriman, dia bisa mengambil petunjuk dari Al-Quran. Ya. Tapi secara khusus hudal lil muttaqin. Petunjuk untuk orang yang bertakwa. Cuma kadang kita ini mengambil sepotong-sepotong, sebagian-sebagian, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Beriman dengan sebagiannya, mengkufuri sebagiannya. Fama jaza, maka tidak ada balasan, kata Allah. Illa khizyun fil hayatid dunya, kecuali kehinaan hidup di dunia. Itulah yang menimpa kita. Katanya Islam itu bagus, konsepnya lengkap, tapi kok Islam miskin-miskin, terbelakang, ya, bahkan yang banyak menjadi koruptor itu orang Muslim. Karena memang coba koruptor itu asari-katu fakta wa dilma, potong tangannya, tidak mau dia. Kalau sudah dipotong tangan kirinya, diobati, disuruh pulang ke rumahnya. Tidak usah ada anggaran untuk penjara bertahun-tahun. Berapa dimakan itu di penjara? Kalau masih mencuri lagi, potong kaki sebelah kanan. Tidak mau itu. Tapi sekarang ini koruptor-koruptor, aduh, kacau. Koruptor-koruptor kita ini, tambah bangga dia. Ya. Ya, pezina. Ya, fajlidu mi'ata jal. Pukul 100 kali pukulan. Setelah itu asingkan keluar daerah. Tidak boleh kembali sebelum lewat 1 tahun. Kalau sudah pernah menikah, digalikan, diikat lehernya, diikat tangannya, digalikan sampai pusat, lempar sampai mati. Tidak ada orang yang mau, Pak. Tapi karena ini cuma ada dalam Quran, ya, maka ya masyarakat Muslim Indonesia seperti ini. Ya, tapi kita berharap mudah-mudahan satu ketika, mudah-mudahan satu ketika, karena jika itu terjadi, maka terjadilah seperti di masa Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar bin Khattab jadi qadi, jadi hakim, ya, dia mengundurkan diri. Wahai Umar, kata Abu Bakar, apa tidakkah engkau mau terlibat mengurusi persoalan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demikian Abu Bakar bertanya kepada hakim tersebut. Ya, maka hakim Umar ini mengatakan, wahai Abu Bakar, wahai khalifah, saya tidak mau makan gaji buta. Iya, 1 tahun saya menjabat ini tidak ada perkara. Ya, masyarakat semua sudah tahu hak-hak dan kewajibannya. Tidak lagi masalah yang masuk. Iya, tidak ada lagi. Nah, kalau kita ini lebih banyak perkara yang bertumpuk daripada diselesaikan. Iya. Jadi jamaah sekalian berbahagia, itulah bahwa Quran ini pedoman kita dalam hidup. Yang kurang juga kita ini sebenarnya dari pedoman ini, sistem kesehatan. Ya, kita masih lebih percaya dengan sistem kesehatan ala barat. Iya. Masih jarang itu ada yang percaya dengan bekam, ruqyah, ya, madu, habbatus sauda. Masih jarang ada yang percaya begitu-begitu. Padahal jelas sekali al-habbatus sauda, kata Nabi, biji hitam,
Ya, syifa'ul likulli da' illal maut. Penyembuh segala penyakit kecuali kematian. Siapa lagi mau percaya? Masa Nabi juga tidak dipercaya? Ya, kalau Nabi dipercaya, saya kira setiap Muslim itu di mana dia selalu duduk ada hak bersaudanya. Di mana dia selalu duduk? Ya, karena begitu dia lihat, dia konsumsi hak bersaudanya. Ya, madu. Bukan cuma hadis yang menyebutkan, Quran menyebutkan tentang madu itu. Tetapi kita jarang beli madu. Jarang beli madu, jarang mengkonsumsi madu, dianggap terlalu mahal. Ini sistem kesehatan. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia? Habis anggaran kita di situ, di kesehatan. Ya, contoh kecil, saya ini orang yang sudah kena rematik, asam urat. Ya, itu saya rasakan betul itu kopi satang itu bekal. Kalau sudah tidak bisa jalan, bekas kasih keluar darah semua, seperti tidak pernah sakit sebelumnya. Rasakan. Ya, dan susah kan itu dipelajari? Tidak susah dipelajari, karena itu hadis Nabi. Ada hadisnya semua, titik-titiknya di mana ketika Nabi diracun. Itu ada hadisnya. Ada hari-hari utama, ada hari-hari larangan, ada tanggal-tanggal. Itu semua ada hadisnya. Iya, ada hadisnya semua. Tapi kenapa kita abaikan ini? Karena sekali lagi kita belum sepenuhnya percaya dengan pedoman hidup kita. Masih lebih percaya dengan pedoman orang lain. Ya, karena itu jamaah sekalian berbahagia, saatnya saya kira kita bertobat, kembali kepada petunjuk pedoman kita. Karena itu yang terakhir yang ingin saya ingatkan kembali, bahwa ketika Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga, diusir dengan kata ihbitu minha jami'a, turunlah kalian. Kata hubut itu artinya jatuh dari ketinggian. Hubut dipakai ihbitu, turunlah kalian minha, dari surga, jami'an, seluruhnya. Ya, Adam, Hawa, iblis tidak boleh lagi dihuni. Ya, tapi ketika itu ada pesan-pesannya Allah kepada Adam, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, apabila datang kepada kalian minni, daripadaku, hudan, petunjuk. Paman, maka barang siapa tabi'ah, mengikuti hudaya, petunjukku, kata Allah, ya, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka, dan tidak ada duka cita atas mereka. Di surah Al-A'raf dikatakan fala yadillu wa la yashqa, tidak bakal sesat dan tidak bakal celaka. Itu sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam, manusia pertama, itu sudah dipesan baik-baik. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tetapi waman a'rada an dzikri, siapa yang membelakangi, a'rada itu berbalik, membelakangi, an dzikri, peringatanku, fa inna lahu, maka sesungguhnya baginya ma'isyah, penghidupan. Bagaimana penghidupannya? Dangka, sempit. Jelas sekali. Selalu sempit, tidak ada jalan keluar. Ya, itu karena
a'rada an dzikri, meninggalkan Al-Quran, menegakkan sunnah Nabi. Iya, saya kira demikian jamaah sekalian berbahagia. Waktu kita sudah habis. Ya, sekali lagi mari kita belajar Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran ini bacaan utama kita, pelajaran utama kita. Jadikanlah Al-Quran ini pembelajaran pertama buat putra-putri kita. Sebelum sekolah SD, SMP, SMA, sebelum kuliah, Quran dulu. Habisah Al-Quran. Penjaga Quran. Itulah habis. Laki-laki yang menjaga Quran habis. Perempuan yang menjaga Quran habis. Biar dibakar di semua Quran, tidak bisa dibakar di kepalanya mereka. Iya. Kenapa? Karena mengalir. Duru ma'al Quran haitsu madu. Ya, mengalirlah bersama dengan Quran, kata Nabi, haitsu madu, dimanapun kalian berjalan, selalu ada Quran di kepalanya. Mereka adalah keluarga Allah yang hidup di bumi. Demikian jamaah sekalian berbahagia, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu